Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Aceh TV. Apa kabar Anda di saat malam hari ini, dan mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang sehat walafiat tentunya. Nah pemirsa, ketika kita bicara tentang tata ruang, ini tentu saja pembicaraan ini tidak hanya melekat pada wilayah perkotaan. Tentu saja ini juga termasuk diantaranya adalah wilayah hutan. Nah, seperti yang kita tahu, wilayah hutan Aceh ini adalah merupakan jantung atau paru-paru dunia juga yang kita kenal dengan di kawasan Loser. Tapi di sisi lain, pemirsa, kita juga sama-sama tahu ada banyak persoalan di dalam pengelolaan tata ruang ini sendiri. Dan baru-baru ini juga kita dengar ada beberapa dari lembaga swadaya masyarakat yang juga melakukan protes atas beberapa hal-hal penting yang menyangkut tentu ini juga tentang keselamatan dan berbagai hal di dalamnya. Untuk itu ada banyak persoalan yang malam ini yang bisa kita bincangkan dan bisa kita diskusikan di saat malam hari ini, dan kami sudah hadirkan beberapa orang narasumber di studio Aceh TV saat malam hari ini. Yang pertama ada Pak Insinyur Husaini Samaun MM. Assalamualaikum Pak Husaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali di malam ini Pak Husaini. Kemudian ada juga Bu Risma Sunarti SSI. Assalamualaikum Bu Risma. Ya, kemudian yang terakhir ada Pak Isma Effendi Eshud ya. Assalamualaikum Pak Isman. Ya, selamat datang Pak Husaini, Bu Risma, dan juga Pak panggilnya siapa nih, Isma ya. Mirip-mirip nih Risma, Isma. Bu Risma dengan Bu Effendi. Iya. Isma Effendi. Risma saya jadi ingat wali kota Surabaya ini. Ya. Baik Pak Husaini. Ketika kita bicara hutan, tentu ini Anda sangat akrab dengan hutan ya, dan kali ini mungkin juga jatah Anda untuk memperhatikan wilayah hutan. Dan dari catatan yang kita lihat yang diberikan oleh KPHA ini banyak sekali kawasan hutan yang hilang, dalam tanda kutip. Ini hilang, ini menarik. Hilang itu artinya bisa jadi nggak ada lagi ya, sesuatu yang dulu bisa kita pegang kemudian tiba-tiba itu hilang. Tapi ini kawasan hutan itu hilang ya. Ada banyak beberapa catatan yang kita lihat di sini. Apa sebenarnya yang menjadi sebab atau faktor utama sehingga ini bisa terjadi Pak Husaini? Iya. Baik, makasih Pak Kudus, dan saya kira saya sapa kembali para pemirsa di rumah. Saya kira kalau tadi disebutkan banyak kawasan hutan yang hilang, hutan lindung ya, kawasan hutan yang hilang, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang juga proses perubahan pola ruang hutan seperti Riau katakanlah, kalau Aceh sangat sedikit yang hilang. Artinya ketika penataan pola ruang hutan yang baru ini tidak sampai 1% yang berkurang. Luas kawasan hutan. Sementara pertumbuhan penduduk bagaimana, peningkatan ekonomi, kemajuan teknologi bagaimana. Kalau kita lihat pemirsa, Riau misalnya sampai ratusan ribu hektar minta untuk kepentingan lain. Tapi kendati pun demikian, kita juga sesungguhnya tidak mau kurang kalau dilihat sisi sebagai orang kehutanan, orang hutan yang peduli hutan, termasuk mungkin teman-teman ini juga yang KPHA pasti tidak mau hilang, kalau bisa tambah. Ya kan? Namun demikian, pemerintah ini kan tidak hanya memikirkan hutan itu keberadaannya terus, tapi juga untuk siapa hutan, untuk apa hutan. Ya, hutan untuk kemaslahatan kita semuanya, untuk keseimbangan. Kalau dilihat hutan itu di mana cerita lahan adalah hutan yang mengendalikan, cerita air yang mengatur air itu hutan, cerita udara yang membersihkan udara
hutan, belum lagi flora dan fauna, 5 komponen alam itu tetap hutan. Ya. Pasti kita ingin hutannya itu tetap lestari. Tapi hutan Aceh yang perlu diketahui masih di atas 55% kawasan hutan yang perlu dipertahankan. Walaupun memang masih ada kawasan-kawasan hutan yang tidak berhutan kondisinya, bakalan kritis dan sebagainya. Tapi persyaratan umum, sesungguhnya tiap provinsi minimal kan 30. Ya. Disebut hilang itu seperti apa Pak Alvin? Ya, hilang yang dimaksud sebab artinya tentu ada tidak hilang begitu saja kan? Ya, kalau saya lihat bagaimana yang berkembang di masyarakat ini sekarang, mungkin ada yang ketidaksetujuan tentang adanya berkurang kawasan hutan untuk kepentingan lain. Ya, misalnya katakanlah yang dikeluarkan kemarin yang dibahas oleh tim terpadu yang setuju untuk dikeluarkan ketika ada kegiatan masyarakat, ketika ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang mengharuskan memerlukan kawasan hutan, dan juga ketika itu usulan-usulan dari kabupaten yang tentunya yang sangat beralasan untuk dia minta tambah areal penggunaan lain untuk pengembangan ekonomi mereka. Namun demikian di tim terpadu di pusat yang ketuanya dari LIPI, apa yang diusulkan oleh bupati yang kemudian ditindaklanjuti dengan usulan gubernur yang setelah diperbaiki, tetap di sana dibahas lagi. Yang kira-kira ini tidak layak, ini harus dipertahankan lindung, tetap lindung. Ini yang dipertahankan kawasan hutan, tetap kawasan hutan. Yang tidak mungkin lagi setelah diverifikasi ternyata masyarakat ya mau tidak mau. Tapi kalau yang berhubungan dengan hutan lindung berubah menjadi APL, hutan konservasi berubah menjadi APL, itu harus persetujuan DPR. Nah, kita ada 37.000 hektar dari 3.350 hektar. 37.000 memerlukan persetujuan DPR karena itu berdampak luas. Nah, fraksi Komisi 4 DPR RI itu dia mengeluarkan pernyataan, kok Aceh ini sedikit sekali yang berkurang, jadi nggak perlu susah-susah lagi. Jadi mereka datang ke sini tidak ada satu orang pun yang merasa banyak sekali usulannya, dan ketika gubernur diundang ke DPR RI juga 37.000 hektar, semua fraksi menyetujui itu, tidak ada problem. Artinya karena menurut mereka komitmen pemerintah Aceh untuk melestarikan hutan itu tinggi. Pernyataan gubernur, kemudian mereka juga ikut menyaksikan, ikut membahas, ikut memverifikasi beberapa tempat. Mungkin mereka sudah ada pengalaman keliling Aceh, juga mengatakan hutan Aceh bagus. Maka 37.000 yang berkurang itu, yang berdampak luas itu bagi mereka sedikit, sehingga hanya beberapa menit bahas sudah selesai. Dan kita tidak ada dipandu, tidak ada dibantu, tidak ada pihak-pihak tertentu yang mensupport agar ini lancar. Tapi memang kebutuhan sistem dan kepentingan yang sama itu yang membuat lancar. Artinya kelestarian hutan yang sama visi dengan pemerintah Aceh dan DPR itu yang membuat lancar. Sehingga ya saya boleh katakan sesungguhnya tidak banyak yang hilang kalau dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk dan sebagainya, dan juga hutan yang masih tersisa, kawasan hutan yang masih sisa di Aceh itu tetap ada. Memang kalau seandainya katakanlah dari usulan pertama dulu tahun 2010 yang diusulkan justru pertambahan luas kawasan hutan. Nah, memang waktu itu ya bagi kehutanan barangkali bagi lingkungan hidup kita pertambahan senang nambah wilayah kan. Tapi ya pasti orang juga akan berpikir penduduk bertambah, teknologi kemajuan semua bertambah. Kalau kawasan hutan kita tambah, di mana kita ambil, kira-kira begitu. Sehingga nggak jalan-jalan 2010 kan, nggak jalan-jalan, baru di 2013 bisa berjalan kembali, dan ya alhamdulillah sekarang sudah selesai. Namun masih ada
hal sedikit yang apa istilahnya, setelah setuju DPR keluar SK Keputusan Menteri Kehutanan nomor 865. Nah, petanya masih ada yang salah. Nah, petanya masih ada yang salah, tapi pemerintah Aceh sudah minta Menteri Kehutanan untuk memperbaiki peta sesuai dengan kesepakatan tim terpadu. Dan secara lisan mereka di sana sudah mempersiapkan untuk perubahan. Memang diakui kesalahan, kesilapan, tapi keputusannya belum tanda tangan karena kan menteri baru. Dulu yang buat menteri ini, dimasuk menteri ini, jangan serta-merta, bukan faktor mudah itu yang namanya rubah pola ruang langsung dengan usulan gubernur langsung setuju kan, harus cukup materi bagi mereka. Ya. Baik Pak Hussein, saya ingin ke Bu Risma dulu sebelum ke Pak Isma ya. Dan seperti yang dikatakan Pak Hussein tadi, ada yang hilang tapi masih sangat sedikit, ya. Sedikit sekali. Nah dari kita tentu walaupun sedikit tentu ada aspek yang bisa ditimbulkan dari sisi Anda mungkin yang di kebencanaan. Seperti apa kira-kira dengan kehilangan walaupun jumlahnya sedikit ini dari berbicara hutan dan berbicara bencana tentunya Pak ya. Kita ketahui bahwa Aceh itu memang daerah yang sangat rentan terhadap bencana. Mungkin tsunami 2004 itu telah membuka mata kita semua bahwa ada bencana-bencana besar yang telah terjadi di Aceh. Jadi dalam dunia kebencanaan juga tentu ada analisis risiko dan bencana-bencana apa yang sering terjadi. Kita pikir mungkin gempa bumi, tsunami, gunung api itu adalah bencana geologi yang memang ada di Aceh. Namun dari dari 12 jumlah bencana yang ada yang sering terjadi di sini, ternyata bencana ekologi itu ataupun yang berhubungan dengan dengan alam itu yang menjadi paling dominan di Aceh. Jadi data intensitas bencana yang ada mengurutkan bahwa prioritas bencana banjir adalah bencana yang tertinggi yang ada di Aceh dengan intensitas yang tinggi dan sering terjadi. Kemudian baru bencana-bencana lain seperti gempa bumi dan tsunami. Itu kalau bicara intensitas. Nah, kita juga di kebencanaan juga berpikir tentunya kita tidak bisa berdiam diri dong dengan keadaan seperti ini. Dan BPBA di sini sebagai lembaga baru ya, berdiri di 2010 ini tentu saja perlu terobosan-terobosan baru untuk meminimalisir dari risiko bencana itu sendiri. Sebenarnya perjuangan panjang masyarakat Aceh sudah lama sebenarnya, mulai dari BRR sampai ke BPBA yang sekarang ini, yang dulu mungkin menanggulangi bencana itu secara responsif saja, tanggap darurat saja, tapi dibarengi dengan perencanaan demikian juga berbicara bencana ekologis itu sendiri. Jadi salah satu yang dilakukan adalah melakukan terobosan sinergisasi dalam penanggulangan bencana seperti BPBA bersama dengan SKPA yang lain. Kita menerbitkan perencanaan penanggulangan bencana Aceh. Di situ memuat rencana-rencana mitigasi untuk multi hazard seperti longsor, banjir ataupun bencana kekeringan dan lainnya. Apa sih yang harus dilakukan di saat pencegahan kesiapsiagaannya, kemudian ada tindakan preventif dan sebagainya. Baik Bu Risma, tentu masih banyak yang ingin Anda sampaikan, tapi tahan dulu komentar Anda. Saya ingin ke Pak Isma ya. Saya dengar itu ada beberapa hal yang diprotes ya oleh salah satu LSM tentang isi daripada undang-undang yang nomor 19 kalau tidak salah mengenai tata ruang ini. Tapi nanti kita akan saksikan pemirsa setelah kita ikuti jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow saat malam hari ini, dan kita sudah masuk ke segmen kedua untuk malam ini. Dan seperti biasa di segmen kedua ini kami undang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0651407171 dengan 3 orang narasumber yang ada di studio Aceh TV saat ini. Tentu saja dengan topik yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda sekarang. Kembali ke Anda, Bung Isma ya. Ini menarik ini dari performersnya juga sudah seperti ini, memang benar-benar aktivis hutan ya. Nah, kan ingat saya ada yang LSM ya yang artinya dalam tanda kutip mengkritisi lah ya tentang isi daripada Undang-Undang Nomor 19, Kanun Nomor 19 itu ke pemerintah ya. Nah, seperti apa sekarang prosesnya sudah dari yang dikritisi tersebut? Oh iya, oke Bang Kudus. Memang kita
CSO Aceh tergabung dalam satu koalisi namanya Koalisi Peduli Hutan Aceh, yang biasa kita dengar disebut KPHA gitu. Untuk permasalahan kanun tata ruang ini, kita melihat dari proses penyusunannya, kita melihat tidak partisipatif dan tidak aspiratif gitu ya, kira-kira demikian. Karena kalau secara aspiratif ini sebenarnya diatur dalam PP 68 2010. Jadi bagaimana pelibatan masyarakat itu diharuskan dalam penyusunan tata ruang gitu. Namun dalam kasus kanun tata ruang Aceh, kita melihat banyak wilayah-wilayah yang kawasan hutannya dirubah fungsi, dirubah peruntukan, itu masyarakatnya tidak tahu sama sekali. Bahkan jangankan tahu dirubah, tentang tahu tata ruang saja mereka tidak tahu gitu. Waktu kita tanya tata ruang itu tahu nggak tahu gitu. Nah, artinya kan ada komunikasi, ada hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan penyusunan tata ruang ini. Ini kemudian ya kita jadikan ini permasalahan karena kita ingin ke depan jangan seperti itu lagi. Supaya apa? Supaya tata ruang ini memang dirubah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bukan sesuai dengan keinginan pejabat. Kira-kira gitu harapan kita. Nah kan gitu. Kemudian yang kedua, ada beberapa masukan dari pihak sipil, dari masyarakat. Kan kita kalau di Aceh ada mukim. Ini sebagai satu entitas adat. Nah ini kemudian kita harapkan ini muncul ada di dalam tata ruang gitu. Supaya apa? Supaya khas Acehnya ada loh dalam tata ruang itu muncul gitu. Karena apa? Karena sejarah sudah menceritakan banyak kepada kita bahwa ada di Aceh itu mukim, dan mukim itu sudah banyak mereka bagaimana mereka bekerja dengan lingkungan, bagaimana mereka bekerja menjaga hutannya, dan hutan itu cukup bagus terjaga sehingga kita dengan gampang kita dapat melihat sekarang hutan yang ada sekarang yang tersisa sekarang itu adalah sisa dari hasil dari mereka menjaga dulu gitu. Kita harus mengingat itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa regulasi yang kita lihat dilangkahi oleh kanun tata ruang ini. Contohnya tentang kawasan strategis nasional. Ada sekitar 7 kawasan strategis nasional yang ada di dalam tata ruang. Nah, anehnya ada satu yang tidak dimasukkan. Dan itu kawasan ekosistem loser. Nah, kenapa tidak dimasukkan sedangkan yang lain dimasuk gitu loh. Nah, kita lihat bahwa ini ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Di situ disebutkan bahwa kawasan ekosistem loser itu akan dikelola oleh pemerintah Aceh. Nah, kemudian di pasal 2 itu disebutkan di dalam kawasan ekosistem loser dilarang mengeluarkan izin pengelolaan hutan. Nah, ini yang kita lihat, kita tenggerai, kira-kira mungkin ini permasalahannya sehingga di dalam tata ruang, dalam kanun tata ruang, KEL ini tidak disebutkan gitu. Nah, ini kita takutkan, ini kita khawatirkan ini terjadi gitu. Padahal kalau mengikuti aturan, karena KEL sendiri itu sudah ada di dalam PP 26 tahun 2008. Itu rencana tata ruang nasional. Jadi hierarki tata ruangnya kalau di nasional sudah disusun, di daerah itu harus muncul. Nah, ini kenapa malah di daerah kok nggak muncul gitu? Ada apa? Ini jadi pertanyaan juga. Tapi bagi kita ya, kita lihat di kawasan ekosistem loser ini hutannya masih lumayan bagus terjaga gitu. Nah, ini kemudian kita lihat ada usaha-usaha dari pihak-pihak tertentu ini mungkin. Jadi kalau ini dihilangkan, izin bisa berlaku di dalam sehingga kawasannya bisa kita kelola lah kira-kira ya, seperti tertentu itu. Ini seperti apa yang Anda maksud? Apakah dari pihak luar, swasta, atau mungkin pengusaha, investor, atau pemerintah sendiri ada kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip ya? Bisa jadi itu pemerintah di kabupaten atau seperti apa yang Anda? Kalau selama ini kita lihat kan tripartit ini proses kejahatan corporate ya dalam bekerja itu memang terkadang mereka mengajak pemerintah, mengajak penegak hukum, dan mereka sendiri bekerja sama. Ini biasa terjadi gitu ya. Artinya kita tidak menutup mata. Ini dapat kita lihat dari berita-berita nasional lah. Contohnya ya bagaimana hutan Riau yang sehingga gubernurnya sendiri jadi tersangka sekarang, dan bagaimana di Bogor itu gubernurnya juga menjadi tersangka gitu dalam kasus
perubahan ruangnya. Nah ini bukan tidak mungkin terjadi di Pak Aceh. Hussein ini ada gitu. banyak, sudah dari tadi nih. Disitulah beda. Gimana Pak Hussein ini? Disitulah beda. Mengapa Riau sampai begitu, Banyak. mengapa Bogor sampai begitu, di situ beda dengan Aceh. Mhm. Nah, Aceh komitmennya 55% lebih kawasan hutan. Terlepas daripada disebut atau tidaknya ekosistem loser dalam tata ruang, tapi ekosistem loser itu menjadi kewajiban pemerintah Aceh untuk mengelolanya. Ya, cuman yang perlu diketahui, ekosistem loser itu yang luasnya sampai mencapai 2.225.000 hektar, itu terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan APL, areal penggunaan lain. Nah, tujuan ekosistem loser ini untuk apa? Salah satu tujuan utama adalah untuk melindungi Taman Nasional Gunung Loser. Karena yang tercatat di UNESCO itu Taman Nasional Gunung Loser. Nah, untuk melindungi, untuk menjadi penyangga Taman Nasional Gunung Loser sampai 2 juta lebih, ya, 2 juta hektar, untuk melindungi itu. Tapi yang perlu diingat, ada APL di situ. Ada 13 kabupaten yang terdiri dari sekian, saya tidak hafal berapa kecamatan dan berapa desa di situ yang ada di dalamnya. Jadi tidak mungkin mereka dikeluarkan, tidak mungkin mereka tidak diberi hak-hak kelola. Dalam Kepres dulu ketika ditetapkan kawasan ekosistem loser disebutkan hak-hak yang sudah ada di dalamnya, hak-hak yang sudah ada di dalamnya tetap berjalan. Yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 itu adalah dalam ekosistem loser dilarang pemerintah dan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan. Bukan izin pengelolaan, ya maaf, bukan izin pengelolaan hutan, tapi izin pengusahaan hutan. HPH-nya tidak boleh di situ. Kemudian kalau HPH nggak boleh, kebun apalagi nggak boleh di situ. Tapi di mana? Dalam kawasan hutan. Kalau di luar kawasan hutan, kampung aja ada, HGU yang sudah lama juga ada, dan memang itu untuk meningkatkan, untuk memberi ekonomi masyarakat agar masyarakat jaga hutan. Tidak mungkin masyarakat miskin bisa jaga hutan. Pak Hussein, tadi ada statement dari Bung Isma, ini menarik ya, tadi ketika tidak aspiratif ketika bicara tentang tata ruang dan sebagainya. Apa betul seperti yang dikatakan oleh Bung Isma tadi itu? Ya. Artinya keterlibatan masyarakat sangat minim dalam hal ini. Iya, banyak proses diskusi, ada beberapa pertemuan kan, beberapa pertemuan yang saya ikuti. Saya kan ikuti di akhir-akhir. Di akhir-akhir setelah saya masuk di kehutanan itu mulai banyak terlibat khusus menyangkut dengan hutan. Saya ikuti bagaimana proses tim terpadu menyimpulkan itu. Nah, pertanyaan itu juga sudah beberapa kali dilontarkan ketika dalam forum. Pihak DPRA ya, yang ikut langsung dalam pansus, ikut langsung dalam tim terpadu, dia mengatakan apa yang di belakang kami minimal 30.000 itu tidak termasuk masyarakat, gitu kan, misalnya itu. Kemudian apa istilahnya, berapa orang anggota DPR yang ada di situ, mereka menganggap itu juga sudah perwakilan. Dan sesungguhnya proses dari 2010 sampai ke 2013 justru karena memang mempertimbangkan banyak hal, walaupun tidak semua puas. Kalau 5.500.000 di antara yang banyak itu, Pak Hussein, kira-kira hal penting apa saja yang jadi hal penting di situ? Ya, saya kira pasti kalau diajak bicara dengan orang peduli lingkungan dan peduli hutan, kita misalnya, orang kehutanan semuanya, orang lingkungan hidup semuanya, orang BPBA misalnya, pasti akan semua setuju kawasan hutan kalau perlu tambah. Tapi kalau diajak bicara dengan pegiat-pegiat ekonomi, nah Pak, kalau hutan semuanya, dari mana ekonomi kita? Kan kalau kemiskinan ada di sepanjang batas kawasan hutan terus, pasti sangat mudah masuk oknum cukong dan oknum pembacking untuk merambah hutan terus. Ekonomi harus diperhatikan, tidak mungkin hutan tok. Pasti juga masyarakat dan ekonominya harus baik. Tapi
kita juga tidak mengabaikan pemerintah Aceh juga bukan berarti ekonomi sudah segalanya, tidak juga. Justru komitmen mempertahankan tadi 55 lebih kawasan hutan itu bentuk pedulinya. Ya kan? Kalau misalnya seperti orang katakanlah Sumatera Utara nggak bicara itu lagi, nggak ada sibuk-sibuk ngurus hutan barangkali karena memang hutan udah mau habis. Riau juga udah mau habis, apa yang lagi mau diurus? Kita pasti karena hutan kita masih luas, hutan kita masih bagus, satwa kita ada gajah, makanya ada keributan gajah. Karena di kita banyak harimau, makanya ribut dengan harimau. Ada badak, makanya ribut. Itu saya kira suatu hal yang ada KPHA karena memang mereka juga diperlukan karena dengan mengkritisi, dengan ada yang mengkritisi, kita pemerintah juga akan lebih waspada, lebih hati-hati. Yang lupa jadi tahu. Yang lupa jadi tahu. Tapi yang apa namanya, kalau nggak ada yang mengkritisi sama sekali juga kita bisa kebablasan. Bisa kadang-kadang apa yang kita pikirkan menurut kita yang paling bagus, padahal sebenarnya belum tentu. Jadi perlu ada banyak pikiran-pikiran yang masuk. Ya. Baik, saya ingin ke Bu Risma kembali ini. Nah, sebagai artinya di sini BPBA ya sebagai lebih ke unsur pengarah mungkin ya. Tentu ada intervensi-intervensi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan tanggung jawab Anda di BPBA mengenai masalah bencana, tentu dengan terkait pula dengan hutan lindung. Apa sih sebenarnya yang sudah diberikan untuk pemerintah dalam hal ini, intervensi-intervensi seperti apa yang sudah pernah diberikan? Dalam artian di sini kita kebetulan saya sebagai unsur pengarah profesional di BPBA, kemudian kita baru aktif sejak Februari 2014. Ada beberapa hal yang menjadi fokus kita di awal-awal tahun kegiatan yang kita lakukan ini. Yang pertama kita ingin ada satu manajemen sistem kebencanaan yang terintegrasi. Otomatis kita coba melihat bagaimana pengelolaan manajemen terintegrasi dari kebencanaan itu sendiri. Termasuk juga berbicara masalah efektivitas penanggulangan bencana dan juga sistem-sistem peringatan dini seperti inisiasi longsor dan sebagainya. Kemudian juga terkait kebijakan kita juga berpikir bagaimana adanya satu pola pemikiran yang sama antara unsur pengarah antara BPBA dan juga DPR, dan kita inisiasi ada lebih ke penguatan kapasitas seperti pemahaman kebijakan spatial planning dan sebagainya, bagaimana DPR memahami kebencanaan dalam kegiatan spasial dan sebagainya. Baik, Bu Risma, tahan dulu komentar Anda. Kita terima penelpon, sudah ada Pak Hamdani di Darussalam. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan Pak Ham. Saya ingin bertanya, saya masalah undang-undang saya nggak mau ngomong. Semua teori boleh, untung ada LSM yang mengingati. Sekarang saya tanya betul Menko Sana, Anda ngomong ini, tapi kenyataan setiap tahun kita banjir. Apa mau diapain? Boleh semua Pak buat teori ini, tapi kita tiap tahun banjir. Tunggu aja Pak. Sekarang apa yang mau diapain? Ada utang dari Bapak, ambil batu iok. Nah, apa lagi semua mau diapain? Jangan kita ngomong Pak, sekarang harus benar-benar bekerja. Jokowi sudah kerja Pak, orang Aceh yang nggak bekerja. Jangan kita buat teori Pak. Untuk Bapak-bapak LSM silahkan Pak, perjuangkan Pak. Tegur pemerintah saya Pak. Ntar lagi ke Bapak semua akan kita habis. Tinggal aja kita Pak. Tunggu aja benatin dia banjir Pak. Kiriman dari bawah Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Tapi sebelum ditanggapi Pak Husaini, saya ingin ke masih Bu Risma dulu, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Silakan Bu Risma. Iya. Terkait kebijakan juga kita berbicara bagaimana sistem manajemen kita sedang menginisiasi antara BPBA kemudian DPRA dan lainnya, bagaimana pola pengambilan kebijakan terkait kebencanaan, misalnya pemahaman tentang geospatial planning dan sebagainya, kita sedang inisiasi ke arah itu. Kemudian ada satu manajemen sistem informasi sistem manajemen kebencanaan terintegrasi. Di situ ada analisis risiko, kemudian ada hazard dan sebagainya, itu coba kita kolaborasi, kemudian sistem manajemen warning dan sebagainya, kemudian juga diseminasi informasi. Dan yang paling terpenting berbicara juga regulasi, kita juga melihat bagaimana pembangunan itu yang bersifat berakar rumput gitu ya. Baik, Bu Risma, sebelum dilanjutkan. Saya coba melihat ini berbicara masalah partisipasi dari masyarakat terkait dengan tata ruang dalam kajian kebencanaan. Kita coba melihat ini adalah pelejit bagi masyarakat itu sendiri dalam
dalam penanggulangan bencana, dan ini akan menyiapkan mereka untuk memahami proses-proses mitigasi. Baik, ini tentu melibatkan eksekutif, legislatif, kemudian juga masyarakat. Nah, ini bagaimana mensinergikan ketiga ini? Dalam kebencanaan itu kita punya 3 pilar sebenarnya. Kita punya pilar pemerintah, kita punya pilar dunia usaha, dan kita punya pilar satu lagi masyarakat. Jadi sinergisasi ketiga itu kita coba mainkan di sini. Kemudian termasuk juga memainkan peran dunia usaha, tentu saja dalam kutipan bermain dalam kalau bicara ekologi ya bermain dalam arah-arah yang ramah lingkungan tentunya. Kalau dari aspek kebencanaan hutan ya, yang paling jelas ini kan banjir dan tanah longsor. Ada hal-hal lain yang menjadi concern di dalam hal ini untuk mitigasi bencana dan sebagainya. Maksudnya? Ya, artinya dari aspek utama mungkin kalau katakanlah hutan yang ditebang, gundul, ini kan salah satunya adalah akibat daripada itu tanah longsor, banjir dan sebagainya. Ada hal-hal lain selain dari hal tersebut yang menjadi concern dari BPBA untuk kebencanaan ini? BPBA tidak hanya berbicara bencana ekologi saja, kita juga berbicara bencana geologis, kita juga berbicara konflik sosial, termasuk gunung api, semuanya di situ. Semua itu multi hazard. Kita sekarang sedang mencoba bermain di dalam siklus manajemen kebencanaan ya, pola-pola perubahan Aceh yang patut kita banggakan bahwa bencana tsunami Aceh ini telah menjadi berkah bagi dunia. Karena kenapa? Untuk Indonesia kita lahir Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan di level internasional lahirlah HFA dengan sederet inisiasi ketangguhan bencana, dan tentu saja banyak orang luar yang belajar dari kita. Baik Bu Risma, terima kasih komentar Anda. Pak Husaini, kita tunggu komentar Anda dari Pak Hamdani tadi setelah kita ikuti jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Talk Show malam hari ini, dan juga di segmen akhir ini kami undang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda dengan 3 orang narasumber yang sudah ada di studio CTV malam hari ini. Pak Husaini, saya pikir tadi dari pertanyaan Pak Hamdani ya, dan juga ini mungkin bentuk dari mengkritisi juga saya pikir. Kalau kita lihat catatan ada sekitar 122 miliar 716 juta ya, lebih kurang kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Tadi Pak Husaini juga menyinggung tentang akibat daripada kerusakan hutan dan sebagainya ya, dan tunggu saja nanti bencana itu akan datang. Tadi disinggung juga batu giok. Nah, ini seperti apa Pak Husaini kalau komentar Anda? Bencana kata Pak Hamdani, dan mungkin semakin lama semakin banyak lagi ke depan kan. Ya memang kalau kita yang pertama, mohon maaf Pak Hamdani, kalau saya ingin urai lebih panjang sedikit. Kalau kita lihat bencana banjir, sebenarnya sejak zaman Nabi Nuh juga sudah ada banjir. Kemudian dalam perjalanannya kampung-kampung di Aceh ini, Kuala Simpang memang dari rumah adatnya itu memang sudah tinggi, karena memang di situ tiap tahun banjir. Kemudian dulu kiri kanan Krung Aceh itu selalu banjir. Maka kampungnya di Aceh besar ini lam itu karena ada daerah-daerah banjir. Lalu baru sekarang nggak banjir lagi. Kemarin banjir Lamno juga banjir. Banjir Tenom, namanya saja Tenom. Trumon banjir, rawa Singkil itu dasarnya memang rawa. Kitanya salah kenapa bangun jalan dalam rawa, kenapa buat tinggal dalam Jawa. Itu juga harus kita lihat. Nah, kemudian berhubungan dengan banjir, apa sebab banjir? Sebab yang paling mendasar banjir adalah ketika curah hujannya banyak. Coba curah hujannya sedikit pasti nggak banjir. Curah hujannya banyak dalam artian ketika jumlah curah hujan itu melampaui kemampuan, ya, melampaui daya dukung, daya tampung daripada alam itu sendiri. Kalau hujan melebihi dari kemampuan itu, hutan yang sebagus manapun juga dia tidak mampu kalau memang sudah melampaui. Apa yang berdampak, apa yang menyebabkan melampaui ini? Nah, era sekarang adalah era perubahan iklim. Pemanasan global ini yang menghasilkan perubahan iklim ini tidak hanya dilihat spasial satu daerah. Perubahan iklim dia sifatnya global. Di daerah lain terjadi pencemaran, emisi karbon yang berlebihan, pemanasan global, perubahan iklim, dia hujannya bisa aja tiba-tiba di tengah lautan. Baik Pak Husaini, tahan dulu, kita terima penelpon kembali. Sudah ada Pak Ridwan di Punge. Assalamualaikum Pak Ridwan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ridwan. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Usaini, Bu Risma. Cuma saya satu lagi siapa nih ya? Lupa saya. Itu Bung Isma. Ya, Isma Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Effendi. Ada beberapa hal mungkin yang ingin kita share di sini ya. Kalau menurut saya terkait dengan bencana ekologi ini ada 4 hal yang harus kita sama-sama coba cermati mungkin di sini. Istilah kami itu ada 4M. M yang pertamanya itu man, orang. Manusianya ya. Manusianya. Manusianya ini baik sumber daya manusianya, mau orang yang menerima manfaat dari hutan itu sendiri. Jadi kan ada yang mengelolanya, ada yang menerima manfaat. Ya. Nah, Oke, itu M yang berikutnya. harus ada capacity buildingnya terhadap orang-orang ini. Itu man yang pertama. Ya. Nah, nanti kita lihat man ini kapasitasnya bisa nggak untuk menjaga Aceh ini dari bencana. Oke, Gitu. Pak Ridwan, bisa lebih singkat Pak Ridwan. Ya. Oke. M yang kedua. Man, yang kedua money, uang. Kita punya uang, bisa bermanfaat nggak uang kita itu? Yang ketiga, ya, metodenya. Kita punya hutan, bagaimana cara kita mengendalikan itu semua? Kemudian M yang keempat itu adalah manajerial. Nah, jadi bagaimana memanage itu semua sehingga semua ini nanti bisa berjalan dengan baik. Contoh paling konkret sekarang, paling konkret satu terakhir, kita punya Badan Penanggulangan Bencana di seluruh Aceh. Karena Aceh ini supermarket bencana, mau bencana apapun ada di sini. Ya, tapi itu tidak maksimal bekerjanya di seluruh kabupaten kota di Aceh, plus provinsi sedikit mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, ini ada 4M ya. Jadi saya ingat jadi ketiga M tapi itu penyakit. 4M ada man, manusia, kemudian ada uang, ya, kemudian ada metode, method, dan yang terakhir itu ada manajerial. Nah, menarik ini. Mungkin Pak Usaini bisa saya lanjutkan dulu, ya. yang tadi dulu, bahwa bencana satu daerah, ya, akibat daripada perubahan iklim. Perubahan iklim itu bisa bencana yang mengarah kepada jumlah hujan tiba-tiba yang melampaui kemampuan, dan juga bisa kekeringan di musim hujan kadang-kadang. Di musim orang ke sawah, sudah nanam padi, tahu-tahu kering, nggak hujan-hujan, itu juga bisa. Itu akibat perubahan iklim. Nah, perubahan iklimnya dia tidak cari di mana yang hutan rusak, ke situ dia akan datang bencana, enggak. Nah, perubahan iklim yang diakibatkan oleh perilaku umat manusia di seluruh dunia bisa saja menghadirkan bencana di Aceh, bisa saja menghadirkan bencana di Amerika, bisa saja di mana saja. Itu yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, oleh karena itu ya ke seluruh dunia. Makanya Tuhan itu kan memerintahkan itu umat manusia untuk menjadi pemimpin pengelola itu. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang boleh mengabaikan masalah pengelolaan alam ini, termasuk hutan di dalamnya. Tidak ada satu orang pun yang boleh mengabaikan itu, termasuk di Aceh. Nah, Aceh, bagi kepentingan Aceh mungkin sudah lebih hutannya, bagi kepentingan Aceh. Tapi Aceh justru juga memandang kepentingan semua orang ke seluruh dunia. Maka orang suka sebut ekosistem leuser sebagai paru-paru dunia, hutan Aceh sebagai paru-paru dunia. Dulu Pak Gubernur yang dahulu juga malah menyebutkan hutan Aceh septic tanknya dunia. Itu kan pertanda bahwa memang hutan Aceh bagus, tapi sebenarnya belum cukup untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perubahan iklim. Karena di sana sini seperti tadi di Riau, seperti di Kalimantan, bahkan lebih banyak lagi di luar yang memang mereka belum siap dengan pengolahan hutannya yang lebih bagus. Baik Pak Usaini, ini ke Bung Isma nih. Benar nggak nih yang dikatakan Pak Usaini dari Ama? Ini orang lapangan nih, biasanya lebih tahu. Nggak bisa bilang salah. Oh, gitu. Harus bilang benar, Pak. Harus bilang benar. Kalau enggak kan belajar sama saya dulu. Iya. Silakan Bu Isma. Iya. Tadi ada banyak paparan Pak Usaini sebenarnya yang langsung bisa kita ambil contoh gitu ya, bahwa itu tidak benar gitu ya. Contoh untuk KEL. KEL memang sudah menjadi tanggung jawab
pemerintah Aceh untuk mengelola kan gitu. Nah, pertanyaannya kenapa tidak masuk ke dalam tata ruang? Cuman itu pertanyaannya gitu kan. Oke lah kalau substansinya, kalau fisik, Aceh Loser memang milik Aceh, masyarakat Aceh harus kelola, itu clear bagi kita gitu kan. Cuman kan kenapa tidak masuk ke dalam nomenklatur tata ruang? Nah ini jadi permasalahan bagi kita gitu. Sedangkan di dalam aturan yang lain itu sudah menyebutkan. Nah kenapa dalam aturan lokalnya kok nggak muncul gitu? Nah kira-kira itu yang menjadi permasalahan bagi kita, bahwa KEL itu memang harus ada di dalam nomenklatur tata ruangnya. Nah ini yang kita permasalahkan sampai dengan sekarang itu Pak Guru. Nah, bagi kehutanan, begitu lihat apa yang disampaikan oleh KPHA misalnya, langsung kita buat pergub untuk mengelola KEL yang di luar kawasan hutan pun harus dikelola dengan baik, walaupun kita tahu itu sudah HGU, walaupun kita tahu itu APL, tapi ada syarat-syarat juga mengelola KEL di APL. Tujuannya apa? Kalau tadi disebutkan tidak ada tadi dalam tata ruang, karena tata ruang kan itu ranah dan orang banyak. Tapi bagi kehutanan tetap komit, karena ada dalam undang-undangnya. Jadi kehutanan komit dengan itu, maka langsung pergub masuk. Kanun itu bukan punya pemerintah Toto, jadi juga ada legislatif di situ. Ya itu kontraproduktifnya Pak. Di situ kontraproduktifnya. Di kanunnya tidak muncul KEL, tapi perbubnya ada KEL gitu loh. Ini nyantolnya di mana gitu. Tidak harus. Tidak harus sebuah pergub harus dasar pada kanun. Dan langsung dari undang-undang bisa melahirkan pergub. Lah ruangnya kan harus ada dalam tata ruang Pak. Kalau nggak ada dalam tata ruang gimana mau dikelola? Tata ruang di peta tata ruang tetap KEL muncul. Nggak ada Pak, nggak muncul. Orang muncul nggak ada namanya Pak. Gimana bisa ada petanya? Karena yang namanya KEL itu ada kepresnya kan? Ada kepresnya. Jadi dia ada delineasinya yang tetap kita melahirkan pergub justru untuk mengikuti delineasi itu. Maka saya bagi KEL ada hutan konservasi seperti Taman Nasional, seperti Rawasingkil, Taman Buru, Suaka Marga Satwa ada di situ. Itu hutan konservasi. Dalam KEL ada hutan lindung. Ya, hutan lindung yang dominan yang paling luas adalah hutan lindung. Kemudian dalam KEL juga ada hutan produksi. Hutan produksi itu hak-hak yang sudah ada di dalam itu nggak boleh dicabut. Itu kita bisa di PT-UN, orang sudah bayar dulu, sudah ada izin, harus dipertahankan. Kemudian dalam KEL juga ada APL. APL untuk siapa? Yaitu ada masyarakatnya di situ, ada usahanya, ada kegiatan ekonominya di situ. Kalau nggak ada kegiatan ekonomi nggak mungkin KEL bisa selamat. Maka juga itu diatur. Mengapa ada itu? Karena ada delineasi tetap dipertahankan berdasarkan pada kepres. Tidak masuk dalam tata ruang, bagi kehutanan tidak ada persoalan selama kita komit dengan Undang-Undang Nomor 11 itu yang ada. Baik Pak Hussein, saya ingin ke Bung Isma ini. Sepertinya ada sesuatu yang sangat dikhawatirkan tentang itu. Apa yang sebenarnya menjadi kekhawatiran Anda, Bung Isma? Isma, ya. Risma mirip-mirip. Iya. Kita khawatirkan seperti ini. Jadi nomenklatur KEL itu sengaja dihilangkan dalam ruang, nomenklatur ruang, karena ruang ini kan menjadi dapur, menjadi acuan pembangunan. Apabila ruangnya tidak ada dalam tata ruang, itu pembangunannya bisa kesulitan untuk mendapat alokasi pendanaan gitu loh. Ini logika dalam pembangunan gitu kan. Nah, kita lihat ini dihilangkan dalam kanun, kemudian muncul ada pergub tentang bagaimana mengelola kawasan KEL. Ini kan kita lihat mereka akan menjustifikasi, akan melegalkan izin di dalam kawasan ekosistem Loser. Nah ini kita lihat jadi hidden agendanya pihak-pihak tertentu gitu loh. Kenapa malah dalam kanun ini kok dihilangkan, tapi dalam pergub dikeluarkan gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita tuntut nanti, lah ini dalam tata ruang kita nggak menyalahi tata ruang, ya kan? Nanti mereka lakukan pembangunan di dalam kawasan KEL, karena kalau kita mengikuti Undang-Undang 11, apalagi pasal 2-nya, itu jelas clear, dilarang gitu loh. Tapi bila ini kita tuntut, mereka bisa berkilah, ini dalam tata ruang kami nggak ada, jadi kami tidak bersalah, kita tidak melanggar ruang. Undang-undang seperti apa Pak Hussein? Lebih tinggi. Undang-undang lebih tinggi ketika dituntut, ini undang-undang. Ada yang lebih tinggi, makanya kehutanan tidak harus merujuk pada tata ruang itu. Kalau selama undang-undang mengatakan itu KEL, itu KEL.
ya kan itu KL. Jadi tidak ada persoalan ketika tidak muncul, ya, tidak muncul dalam istilah, hanya di istilah saja, tapi delineasi KL sendiri ada kepres, kan ada dasarnya. Nggak bisa karena dalam tentu ruang nggak mungkin, nggak ada petanya sama sekali, berarti kan nggak masuk dalam wacana pembangunan daerah kan itu jadinya. Jadi kita khawatirkan itu sebenarnya. Kemudian kita juga paham kekhawatiran dari para pihak bahwa dalam KIL itu memang ada APL. Kita lihat itu jadi permasalahan. Dan sebenarnya nggak mesti menghilangkan nomenklatur, cukup dilakukan bordering ulang gitu loh. Silakan tata batas ulang. Yang wilayah-wilayah terokupasi, wilayah masyarakat silakan dikeluarkan, nggak ada masalah. Kan itu. Cuma nomenklaturnya tetap dicantumkan gitu. Supaya apa? Supaya kekuatan hukumnya ada. Oke. Nah, jadi konsentrasinya adalah ke kekuatan hukum, ya. Jadi yang perlu diingat bahwa sebenarnya ekosistem itu nggak ada batas. Makanya ekosistem nggak dibuat tata batas. Ya. Karena ekosistem nggak ada batas. Dia selama di sini dia tetap ada hubungannya dengan ini, terus ada hubungannya. Seperti siklus ya, terus ada keterkaitan, itu, selalu keterkaitan. Jadi makanya tidak dibatas. Sampai keberadaan masyarakat sekitarnya pun tidak lepas daripada ekosistem itu. Kenapa masyarakat itu ada di sini? Karena ada sungainya. Kenapa kota terbentuk? Karena dari dasar orang buat rumah pikir sungai, lalu lama-lama sudah jadi banyak sehingga buat jembatan, sehingga buat jalan, sehingga itu kan dasar ekosistem itu. Maka nggak bisa lepas. Maka dia tidak bisa ditata batas dikeluarkan masyarakat. Itu karena pengelolaan KEL lebih kepada pengelolaan ekosistem, tidak berdasarkan batas. Ya. Kayak kita sudah di penghujung waktu Pak Husaini ya. Ya baik. Nggak, itu harus ada tata batas. Kalau gimana kita mau mengelola kan nggak ada batas-batas. Kacau itu. Yang dibatas tuh kawasan hutan. Oke. Kalau kawasan hutan ada batas fungsi, batas luar itu. Saya bidangnya itu. Kan? Tapi kalau ekosistem leuser antara ini dengan laut sampai ke laut pun dia ada hubungannya. Mengapa dikatakanlah di Kurung Raya ataupun di Lampanah ada pasir hitam yang dihempas dari laut? Karena dari gunung ada turun pasir hitam masuk ke laut. Pada musim tertentu dari laut dihempaskan lagi. Itu bertanda memang ekosistem. Ya. Ekosistem berjalan dengan di situ ya. Baik Pak Husaini, kita sudah berada di penghujung. Ini Bu Risma tadi sedikit ada disampaikan oleh Pak Ridwan ya. Artinya mungkin juga dikritisi PPBA dalam hal ini terlihat seperti belum ada fungsi secara maksimal. Apa komentar Anda? Tadi berbicara ada 4M ya, ada man, ada money, ada method dan ada manajerial. Emang benar singkat saja kita sudah di ujung waktu ya. Oleh karena 4M inilah juga menjadi inspirasi dari unsur pengarah di BPBA, kemudian untuk mendorong BPBA bagaimana ke depan strategi intervensi itu adalah ada satu penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM untuk BPBA itu sendiri dan juga semua yang berkecimpung di kebencanaan. Kemudian juga kita berbicara masalah inovasi dan kreasi dalam penanganan kebencanaan. Kemudian juga kita berbicara bagaimana syiar kebencanaan ini bisa menjadi salah satu, bisa menginspirasi untuk segala level, dan juga yang terakhir Aceh ini bisa menjadi pembelajaran untuk perdamaian di dunia, termasuk juga perdamaian dengan kita berdamai dengan manusia dan juga kita bisa berdamai dengan alam lingkungan tentunya. Ya. Baik, terima kasih Bu Risma. Bung Isma Effendi, ya, silakan closing statement Anda. Iya, saya pikir kita harus melihat secara lebih clear lagi permasalahannya, bahwa kita harus tahu masyarakat kita sudah tidak buta lagi, sudah tidak terlalu bodoh lagi dalam melihat gitu ya. Sudah banyak pembelajaran yang mereka dapat. Ya, aku pikir untuk kasus kan tata ruang ini harus dilihat lagi lah, dirubah lagi, direvisi lagi, disusun gitu ya. Ya, aku pikir kalau memang perubahan itu untuk masyarakat tidak masalah. Tapi kalau kita lihat sudah perubahannya bukan untuk masyarakat. Ini kan kelihatan ada kasus perubahan yang disebut Pak Husaini tadi di Aceh Tamiang. Itu 40.000 hektar loh, itu luas. Dan itu muncul tidak ada usulan dari daerah. Nah, berarti kalau hal ini kita terima, apa jadinya gitu loh. Sementara yang ambil keuntungan pihak lain. Udah di ini kan. Iya. Oke. Itu karena nggak terima kita. Kita sudah di penghujung waktu Pak Husaini. Bu Risma, saya pikir tadi juga sekaligus sudah menjadi closing statement Anda ya Pak Husaini, silakan. Ya, apa saya yang kira disampaikan? kita prinsipnya mengelola alam ini harus ada keseimbangan. Ya, keseimbangan. Hutan kita pertahankan, semaksimalnya kita pertahankan dulu. Dulu lebih luas lagi, berkurang karena pertumbuhan, kata pertumbuhan. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau tidak seimbang, nah itu yang akan bencana. Ya. Nah, hanya saja sekarang masalah dari luar juga banyak, perubahan iklim terjadi, maka itu. Tapi kita tetap komit
pemerintah Aceh dan mengajak kita semuanya termasuk LSM, NGO, mari kita bahu-membahu. Beritahu di mana ada kekurangan. Beritahu di mana ada kekurangan. Kita diskusikan semua. Partisipasi. Si A berbuat apa, si B berbuat apa, untuk sama-sama kita mau lakukan. Kita siap, kami pemerintah, Dinas Kehutanan siap untuk menjadi koordinator untuk ini, katakanlah untuk berbagi tugas. Di mana ada dana, bisa buat apa, mengendalikan gajah, si A buat ini, si B buat ini, si B buat ini, sehingga selesai semuanya. Yang tugas penyuluhan, yang penting niat baik dan ikhlas kita semuanya. Baik, insyaallah. Pak Husaini, Bu Risma dan juga Bung Ismail Effendi, terima kasih banyak atas komentar dan kehadiran Anda di studio CTV saat malam hari ini ya. Masih banyak sebenarnya menarik ya kalau kita lanjutkan lagi, tapi sayang waktu kita ya, kita harus cut sampai di sini. Terima kasih banyak pemirsa atas atensi Anda, juga teman-teman yang bertugas malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya Kudus Husain yang sudah bersama Anda, mohon pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.